Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Susanto. Saya dari Komputerisasi Akuntansi Universitas Tekon Kendal. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester 5 di dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke, langsung saja. Soal pertama. Apakah jurang pemisah dalam proses pengembangan sistem? Apa sajakah alasan adanya jarak ini? Menurut saya sebagai berikut. Jurang pemisah dalam proses pengembangan sistem ini adalah sebuah masalah yang menyebabkan gagalnya sebuah proses antara proses dalam pengembangan sistem informasi yang akan diterapkan di sebuah perusahaan. Masalah ini timbulnya krisis dalam sebuah perusahaan karena disebabkan oleh krisisnya pengembangan sistem informasi dan menyebabkan risiko besar terhadap sebuah perusahaan, sehingga perusahaan tersebut harus mencari solusi untuk meningkatkan sebuah sistem yang diterapkan pada sebuah perusahaan. Lanjut, soal kedua. Apa sajakah solusi yang dianjurkan untuk krisis informasi tersebut? Bagaimana pendekatan sistem untuk mengembangkan dapat membantu? Menurut saya sebagai berikut. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah duduk tenang mungkin dan jangan panik. Kemudian analisa situasi yang terjadi. Setelah itu, susun rencana atau strategi yang dapat dan perlu dilakukan untuk mengatasi krisis yang terjadi. Siapkan pula tim manajemen krisis, pusat manajemen krisis, serta sistem komunikasinya. Jangan lupa untuk melakukan beberapa evaluasi seperti langkah yang dilakukan seperti berikut ini. Yang pertama, pembentukan tim krisis. Yang kedua, penentuan jenis informasi dalam komunikasi. Dan yang ketiga, pengaktifan pusat media. Dan yang terakhir, yang keempat, akui kesalahan yang telah dilakukan. Kenapa saya mengambil 4 langkah ini? Alasannya sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan tim krisis. Tim inilah yang kemudian akan fokus dalam menangani krisis yang terjadi, menganalisis permasalahan yang menyebabkan terjadi krisis serta akibatnya pada perusahaan, menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dan melakukan evaluasi. Langkah kedua, penentuan jenis informasi dalam komunikasi. Tim krisis perusahaan perlu menelaah jenis informasi yang bisa mereka kumpulkan, termasuk kajian fakta dan data yang telah dimiliki, untuk digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan krisis. Yang ketiga, pengaktifan pusat media, yaitu dengan memberikan akses baik kepada publik atau pihak manapun yang ingin mengetahui duduk permasalahannya. Pengaktifan pusat media merupakan bagian dari strategi komunikasi dalam menangani krisis organisasi yang sangat penting dalam mengembalikan reputasi perusahaan di mata publik. Dan yang keempat, yang terakhir, akui kesalahan yang telah dilakukan. Langkah penting yang harus dilakukan perusahaan saat memberikan persyaratan adalah mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini sebaiknya dilakukan pertama kali. Perusahaan harus cepat tanggap, jangan lambat merespon, apalagi sampai berdiam diri.
sebab hal ini hanya akan membuat konsumen semakin marah. Oke, lanjut soal ketiga. Bahaslah peran yang dapat diambil pendesain sistem, manajer bisnis, dan pemakai akhir untuk mempersempit jurang pemisah. Menurut saya sebagai berikut. Langkah pertama dalam desain sistem yang efektif adalah analisis bisnis secara menyeluruh, bukan analisis sistem. Analisis bisnis mencakup tinjauan menyeluruh tentang bagaimana bisnis dioperasikan dan bagaimana berbagai fungsi dalam bisnis tersebut berhubungan. Hanya dengan pemahaman inilah para ahli sistem dan manajer bisnis berkomunikasi secara efektif ketika mengembangkan sistem yang terintegrasi. Oke, lanjut soal yang terakhir, soal keempat. Siapa yang memainkan peran paling penting dalam pengembangan sistem yang efektif? Menurut saya sebagai berikut. Menurut saya, peran yang paling penting pada pengembangan sistem adalah sistem informasi mempunyai peranan yang sangat penting. Semakin pesat perkembangan suatu perusahaan, maka sistem informasinya juga mempunyai peran yang sangat penting. Ya, sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.